Salam Rahayu, para kadang kinasih Dinus TV. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk berbincang-bincang sama Ki Ahmad. Karena biasanya yang ngobrol itu Mas Satrio. Tapi berhubung Mas Satrio ini lagi puasa untuk tidak banyak bertanya, jadi tidak bisa bertanya banyak. Iya. Apalagi Ki Ahmad ini datang juga dari jauh, tapi berhubung dia punya ilmu makceling, langsung bisa ke sini. Kali ini saya ingin mengajak Ki Ahmad, bagaimana pendapat Ki Ahmad tentang statement dari putra mahkota Keraton Surakarta, KGPAA Hamangkunegoro. Kanjeng Pangeran itu masih muda dan sudah punya keberanian untuk menyuarakan suara hatinya tentang kondisi negara ini. Makanya dia membuat status di media sosialnya dengan menuliskan menyesal ikut Republik. Nah, Ya, siap. Mungkin Kanjeng Pangeran ini memberi wacana untuk semua generasi muda dan siapapun untuk kembali membuka sejarah tentang berdirinya Republik di Indonesia ini. Karena berdirinya Republik tidak lepas dari peran dari kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Ya, bagaimana menurut Ki Ahmad tentang pendapatnya Kanjeng KGPAA Hamangkunegoro ini? Kembali saya ke sini untuk ketemu Mas Tony di Dinus TV ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang diri pribadi saya terhadap Republik maupun diri pribadi saya terhadap sikap Sinuwun. Kanjeng Pangeran itu sebagai seorang putra mahkota yang benar-benar sangat saya harapkan. Karena gini, saya saja loh secara pribadi sebagai seorang rakyat kecil yang selama berdirinya Republik ini berulang kali kita itu cuma jadi objek, jadi alat menciptakan kemerdekaan, menciptakan sebuah program-program itu, dan dia selalu menipu dan mengkhianati. Itu saya sebagai rakyat kecil saja. Jadi saya juga sangat-sangat berharap bahwa Sinuwun ini itu adalah seperti harapan saya. Seseorang pemberani dan seseorang yang cinta kasihnya terhadap Republik dan terhadap anak bangsa ini sangat besar sekali. Oh, justru sebaliknya begitu ya. Itu makanya cinta kasih beliau terhadap rakyat inilah yang kita harapkan. Sehingga beliau bisa benar-benar amanah memegang jabatan sebagai anak raja yang besok akan dilantik sebagai raja. Gitu. Kalau beliau mengatakan sesuatu hal yang mendamaikan, menenteramkan, dan mensejahterakan rakyat, pastilah rakyat akan sepakat dengan beliau. Gitu. Ini harapan saya. Saya sebagai orang kecil itu melihat orang ngomong itu saya tahu arahnya kemana. Nah, tentang niat dan keseriusannya berikutnya untuk menjaga niat berbaktinya kepada nusa dan bangsa inilah yang harus benar-benar dijaga. Karena itu adalah amanah dari Sang Maha Hidup. Jadi jangan sampai Sinuwun itu kembali lagi berhenti bertirakat, berhenti tentang spiritual, berhenti tentang bagaimana memandang objektif kondisi kehidupan dengan alam ini. Sehingga apa? Sehingga kejadian-kejadian alam ini akan terhenti bila sang pemimpin itu memimpin untuk berbakti kepada hidup dan kehidupan gitu loh. Artinya menunda kiamat. Tapi bila
tidak segera hadir seorang pemimpin yang amanah, maka kiamat sudah datang di sini. Ya ini hadir di sini. Iya. Ini sudah kiamat ini. Iya. Kaitannya dengan menyesal ikut republik bagaimana? Apa karena Kanjeng Pangeran ini melihat kenyataan bahwa ternyata menjadi republik itu kerajaan-kerajaan tidak dipikirkan, banyak kerajaan yang terbengkalai, atau karena dalam mengatur republik ini ternyata jauh panggang dari api, dari harapan beliau harusnya menjadi republik itu semua anak bangsa, sejarah dan budaya itu harus kemudian diuri-uri, keraton-keraton yang ada harus diberi subsidi yang penuh agar untuk bisa tetap menjadi peninggalan budaya leluhur yang harus diuri-uri. Tapi kenyataannya kan mereka banyak hidup dengan cara yang sangat penuh dengan banting tulang untuk menghidupi keratonnya itu. Ini peran negara kan sangat penting. Jadi dia mungkin menyesalnya salah satu indikatornya seperti itu. Apakah ini masuk? Gini, ya begitu, tapi tidak begitulah. Sebenarnya yang sebenar-benarnya itu dari sejak awal mula. Jadi saya pun kan masih ingat bagaimana Bung Karno bersama beliau Sinuwun kita PB 10 itu kan sudah ikrar, sudah sepakat. Dan itu sudah sangat jelas diumumkan ketika Republik ini merdeka. Bung Karno langsung memberikan bahwa Solo sebagai swapraja, bukan sekedar daerah istimewa gitu loh. Nah, ini adalah pengkhianatan awal yang dilanjutkan generasi ke generasi. Jadi seolah-olah gitu loh. Seolah-olah ya kembali lagi terhadap kerajaan maupun terhadap rakyat. Kalau sang raja itu ditipu nggak apa-apa gitu loh. Karena sang raja sudah kaya raya. Cukup kehidupannya. Seluruh republik ini anak turun raja pasti kaya raya. Tapi saya bersama saudara saya semua dimiskinkan sampai hari ini. Oleh negara. Oleh negara. Jadi negara itu memang memiskinkan kita. Karena kebijakannya tidak merakyat. Ya karena negara masih takluk sama komprador asing. Itu. Nah, ketika negara ini takluk sama komprador asing, maka Panglima Sudirman dengan segenap kawannya, dengan siapa itu? Ya satunya itu yang dituduh dari PKI yang mendirikan Murba itu kan pertama yang menentang Bung Karno. Saya saat ini adalah sebagai kawanmu. Musuh itu bukan? Bukan musuh. Tapi besok aku akan jadi lawanmu yang pertama. Itulah. Beliau yang sangat intens tentang bagaimana Republik ini merdeka dengan sesungguhnya. Karena Bung Karno kenapa? Bung Karno hanya menghantar ke gerbang kemerdekaan itu kan penipuan besar. Itu penipuan besar. Harusnya benar-benar merdeka. Kalau Mahfud MD ngomong tentang satu-satunya negara yang berdiri dengan pemberontakan hanya Indonesia. Artinya apa? Secara hukum harus bisa memiliki dan bisa menasionalisasi seluruh aset di Republik ini. Itu. Makanya Mahfud MD itu walaupun profesor, walaupun sudah pernah di kementerian, ngomongnya begitu, tapi tamannya gimana saya nggak tahu. Ternyata kalau dibayar dia ngomongnya gitu loh. Sekarang dia nggak jadi jaksa agung. Nah itu benar nggak, dia berani nggak? Gitu loh. Karena program Pak Prabowo ketika mau mengejar koruptor sampai kemanapun ditangkap, kuncinya adalah Mahfud MD. Kok bisa? Yo bisa Selain lah. Mahfud MD kan banyak juga yang masih kompeten untuk menghadapi para koruptor. Ya makanya selama keputusan Pak Prabowo itu benar dan itu disetujui, didukung oleh rakyat, Mahfud MD persis seperti beliau ngomongnya begini begitu kemarin, konsisten, amanah, hebat itu Indonesia. Iya.
Karena Mahfud MD kadang-kadang ya ikut arus politik. Ya, ini masalahnya seperti itu. Ini makanya kembali lagi Sinuwun itu sudah dijanjiin oleh Bung Karno sebagai swapraja. Dulu kan Solo pernah terjadi kegegeran anti swapraja itu sampai Nah, begitu makanya berat. itulah yang sebagai tolok ukur ketika Republik ini belum mampu menyatukan antara rakyat dan raja. Gitu. Artinya Republik ini, Bung Karno waktu itu belum mampu menyatukan antara Sinuwun dan beliau. Karena dia nggak berani kok. Karena kebaikan Sinuwun sebagai seorang raja, PP 10 itu sama PP 12 itu loh. Itu karena baik hatinya dia sehingga tidak mengatakan, tidak nagih janji loh. Orang baik itu memang begitu. Tapi kalau orang amanah beda gitu loh, beda. Lah makanya munculnya Anjeng Sinuwun ini, putra Sinuwun PP ke-13 inilah saya sangat salut dan saya sangat berharap beliau berani bersuara secara benar-benar agar yang bicara saat ini Indonesia gelap itu bisa mengarah sebagai Indonesia terang. Disitulah Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Jadi memang. Biar semua negara akan belajar ke Republik ini. Ya, karena potensi Indonesia untuk menjadi mercusuar dunia itu ada semua potensinya itu. Komplit malah, tapi belum sampai ke arah sana karena masih banyak terjadi para pejabat yang tidak amanah, misalnya seperti KGPA Mangkunegoro mengatakan menyesal ikut Republik itu karena masih banyaknya koruptor yang ditangkap dan tidak jelas hasil korupsinya kemananya. Itu mungkin salah satu yang memunculkan dia mengeluarkan status semacam itu. Gini Mas Tony, jadi sebenarnya kan kita itu sejak dulu mempunyai spiritual yang tangguh, spiritual yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi karena waktu dan karena desakan datangnya berbagai agama ke Republik inilah yang mengajarkan narimo ing pandum dan sabar. Itu menjadikan kemunduran demi kemunduran tentang spiritual itu lagi. Kembali lagi karena kita dipaksa beragama Hindu, kita dipaksa beragama Buddha, kita dipaksa beragama Kristen. Dan terakhir kita dipaksa secara kerajaan dengan Mataram Islam. Saat ini kita secara total dipaksa oleh Republik sebagai negara agama. Jadi teorinya negara Republik, praktiknya negara agama apa begitu? Iya itu yang bikin kisruh sampai hari ini sebenarnya itu. Jadi apakah ada kemungkinan nanti Republik tetap berproses kembali ke kerajaan lagi? Tidak semudah itu sebetulnya itu. Republik semua itu tidak ada yang mudah dan semua tidak ada yang sulit. Ketika sang raja, ya, kembali lagi tuh ini, sang raja kembali karena yang mempunyai spiritual kuat, yang mempunyai keputusan kuat itu adalah yang diputuskan sang raja. Dan keputusan sang raja itu pasti titahnya selalu Sendika Dawuh. Sabdo Pandito Ratu istilahnya itu. Nah, gitu. Makanya saya hanya bagian dari orang kecil rakyat yang selalu dipaksa, dimiskinkan, ditindas, diperas. Jadi ini istilah dimiskinkan itu karena tidak menikmati hasil suatu kemajuan atau pembangunan, atau dimiskinkan karena memang bakatnya miskin. Bukan, kita itu tetap dimiskinkan. Program negara Republik ini aturannya memiskinkan rakyat. Itu padahal UUD-nya harus memakmurkan rakyat. Faktanya undang-undangnya yaitu upah buruh murah. Terus upah minimum regional itu kan memiskinkan. Terus kontrak kerja itu bikin miskin kita semua. Itu padahal hasil kebijakan presiden-presiden yang sebelumnya. Ya makanya itu berarti perlu dirubah gitu. Makanya itulah pengkhianatan sejak Soekarno. Wow,
Sejak Republik berdiri. Sejak Republik berdiri. Oh, lah ini. Kalau dulu itu Bung Karno berani tegas ketemu Sinuwun PB12. PB Sinuwun PB12 bukan sekedar sebagai ketua lembaga adat. Dan ketika Sinuwun itu ditentukan sebagai ketua lembaga adat, disitulah yang namanya swapraja gitu loh. Antara Bung Karno dan Sinuwun PB12. Untuk melestarikan apa yang menjadi kemauan, kehendak yang diterima Sinuwun ke-10. Itu. Terus gimana maksudnya? Tanya aja ya. Maksudnya dengan kelangsungan Republik ini gini, makanya kembali lagi. Sinuwun dan rakyat harus bersatu. Dalam arti kan sudah bersatu juga ini. Gini, harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau ini kan baru saya dan beliau ngomong. Saya ngomong di sini, beliau ngomong di sana gitu. Nanti coba omon-omon semua. Gini, makanya omon-omon itu yang menentukan. Biarin omong nggak percaya, nggak apa-apa. Karena saya yakin, bila saya bergerak, alam pasti mengikuti. Gitu. Dengan statusnya KGPA Hamengkubuwono itu ternyata menuai begitu riuh, viral, bahkan statusnya itu malah dihapus. Itu kalau menurut panjenengan kiamat tuh apa perlu dihapus atau biarkan saja gitu? Sebenarnya maka kembali lagi saya hanya berpesan lewat Dinus TV sini Sinuwun. Semoga panjenengan belajar spiritual yang sebenar-benarnya sehingga panjenengan bisa melakukan amanah hidup ini ya Sinuwun. Mungkin karena beliau masih muda, jadi mungkin proses spiritualnya juga masih berjalan. Bukan begitu. Sebenarnya seorang muda itu adalah idealis. Ya. Seorang muda itu adalah kesempatan emas. Karena hanya generasi muda yang bisa melanjutkan Republik. Apa yang menjadi cita-cita leluhur kita. Ya. Mengembalikan tentang kemakmuran, kesejahteraan, tentang spiritual dan pendidikan hidup dan kehidupan ini hanya orang muda. Saya orang tua sangat berharap muda-pemuda kita itu bisa melakukan itu semua. Jadi semoga mungkin kiamat berharap kepada Kanjeng Pangeran bahwa jangan gentar dengan segala kritik dan bulian dari netizen. Karena yang dikatakan oleh Kanjeng Pangeran itu ada sejarahnya sendiri. Ada wacananya sendiri yang perlu dipelajari oleh para generasi muda maupun para pemimpin bangsa. Jadi kebenaran adalah kebenaran. Jangan takut mengatakan kebenaran walaupun kamu di depan meriam. Jadi kalau seperti itu harusnya statusnya nggak perlu dihapus, biarkan saja gitu. Harus ditingkatkan, harus membangun moral, harus membangun spiritual, harus mengatakan kebenaran antara titah dan raja. Itu loh. Itu yang saya harapkan. Jadi selama ini para ahli, entah itu teknologi, entah itu ilmuwan, entah itu budayawan, entah itu agamawan, semua bohong, bajingan semua. Loh, kok bisa? Bisa, karena menipu itu tadi. Karena mengkhianati itu tadi. Kalau yang tidak menipu kan ada juga toh mestinya. Wah, sulit itu. Sulit. Kita hidup di gelombang yang begini. Kita bagaikan hidup di neraka. Kita itu nggak mungkin di surga gitu loh. Ya kan neraka sudah ada kurirnya kok. Ya, makanya dari itu, karena ada kurir ke neraka, harus ketemu saya, segera kiamat aja gitu loh. Soalnya kiamat ini kan multi tafsir juga. Iya, kiamat yang kiamat manusianya tapi alamnya enggak apa-apa, atau kiamat ekonominya sendiri-sendiri kan bisa. Gini Mas Tony, jadi antara ciptaan yaitu kehidupan. Kehidupan itu namanya kan ciptaan itu tadi,
ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Dan ada alam itu sendiri dan lainnya. Jadi yang namanya rusak, kalau sudah keseluruhan itu hancurlah semua. Tapi bila masih ada yang tahu tentang hidup dan kehidupan dan memegang ajaran hidup, pastilah berkurang hal itu. Maka gunung meletus, ada tsunami, gempa bumi, banjir, ada api, semua marah, semua kejadian itu karena apa? Akibat para ahli teknologi yang merusak alam ini. Oh, malah ya? Iya. Ya, inilah harusnya segera sadar bahwa teknologi untuk melestarikan alam itu harus segera diciptakan. Bila itu tidak segera diciptakan dan dikembalikan, maka ya jangan tanya, pasti alam pasti akan menghancurkan kalian semua. Kalau saya itu cuman belajar tidur nyenyak aja biar gak mimpi kok, jadi enak gitu. Jadi kalau Kanjeng Pangeran menyesal ikut Republik, apakah kiamat juga menyesal ikut Republik? Sangat menyesal sejak awal. Belum mau ngomong aja saya sudah menyesali dulu. Sekarang didukung beliau itu saya sangat bangga gitu loh. Iya. Tambah menyesal. Wah, tambah menyesalnya tambah kuat, makanya sampai misu itu tadi. Hewannya keluar itu tadi. Saya nangis itu karena saya haru sama keberanian beliau. Sebagai anak muda sama kebenaran beliau sebagai anak muda yang sangat kuat dalam memegang kebenaran gitu. Oh, itu bagi kiamat itu kebenaran ya? Kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran. Padahal banyak yang katakanlah kalau kamu menyesal ikut Republik, kenapa tidak keluar dari Republik? Gitu. Biarin orang yang tidak tahu Republik, yaitu orang yang mau Republik itu orang itu tidak belajar tentang Nusantara. Nah, itu ya. Jadi misalnya Republik itu atau akan dikembalikan ke Nusantara lagi gitu maksudnya? Iyalah, harus ke Nusantara. Jadi Republik Indonesia berganti Nusantara gitu? Iya, kalau bisa begitu. Makanya karena Nusantara adalah kerajaan rakyat Indonesia, kan bagus. NKRI kan sama. Sudah ada ibu kotanya juga misalnya. Iya. Itulah Pak Jokowi. Ya. Jadi sudah mempersiapkan untuk ke arah Nusantara itu ya. Tidak perlu ragu, Pak Jokowi pun tidak perlu ragu dengan nama itu. Tinggal ganti nama. Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia, beres. Bukan Republik Nusantara. Karena NKRI gitu loh, gitu. Gabungan untuk jalan tengahnya Republik Nusantara gitu. Enggak, itu tetap NKRI. Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Itulah Republik kalau gaya sini gitu. Kalau NKRI ya tetap Republik dong. Kan singkatannya aja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sana. Kan sekarang saya kan ngomong. Nusantara. Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Berarti Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Berarti apa? NKRI. Oh, berarti singkatannya yang dirubah. Namanya yang dirubah. Singkatannya tetap NKRI. Negara bukan Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia gitu. NKRI tetap NKRI. Tetap ya? NKRI. Bagus itu. Ini sangat menarik sekali para pemirsa ini. Suatu ide NKRI tetap, tapi kepanjangannya sudah berubah. Itu sangat moga-moga para pemangku negara, para cendekiawan dan lain-lain bisa merumuskan bagaimana NKRI ke depan, bukan NKRI yang di belakang. Nah, kalau jangan khianati NKRI, khianati. Karena NKRI yang Republik sudah dikhianati, kembali ke mengkhianati, kembali ke NKRI yang baru ini. Tapi apakah ini sudah bisa menjadi jaminan nanti Nusantara itu terus bebas korupsi? Saya yakin dengan Sinuwun, saya yakin dengan beliau. Bila beliau benar-benar pemegang spiritual dan berani melakukan kebenaran. Pasti para leluhur, para raja-raja. Kita nggak bisa bicara jauh. Saya sendiri loh sebagai wakilnya, sebagai rakyatnya, saya sangat saya langsung sembah sujud sama beliau. Makanya saya nangis, itu keharuan saya. Ada anak muda. Dan itu leluhur semua sudah paham. Itu memang rencana leluhur gitu loh. Lewat generasi penerusnya itu. Tapi karena dia
tidak ingin menjadi perdebatan yang berkepanjangan makanya dihapus. Sebetulnya kan nggak perlu dihapus, nggak masalah, biarkan saja mengalir menjadi suatu perdebatan. Itulah kebodohan orang yang beragama itu dan orang-orang yang ahli itu. Itu kebodohan, menipu lagi, membodohi lagi. Yang dibodohi ya mau. Loh, lah gimana kalau nggak mau dibedil ndase? Berarti negara otoriter kalau Jadi gitu. loh, sejak dulu otoriter. Pejuang-pejuang itu karena gagal saling berkhianat dan saling membunuh, itulah. Jadi kayak Kegagalan republik kan di situ. dulu kerajaan kan juga suksesnya juga sering ada cara bunuh-membunuh juga. Biasalah sesuatu hal perebutan Kekuasaan. dan didampingi tentang kembali lagi tentang bahasa benar dan salah. Gitu loh. Jadi kan sebetulnya Ketika orang bicara benar dan salah, disitulah akan terjadi kontradiksi yang sangat aktif. Bila tidak mampu memusyawarahkan, menyatukan, ya sama saja bagaikan omongnya para agamawan itu. Ketika menyatukan sini dan sini tidak mampu, pastilah masuk neraka kan gitu. nah nerakanya alamatnya mana? Ya alamannya di situ pasti susah dan sedih selama-lamanya. Wah itu nerakanya. Oke Pak Kiamat, kita akhiri perbincangan yang sangat meriah ini. Nanti di lain waktu kita sambung lagi dengan tema-tema yang mungkin lebih mengharukan atau lebih menyenangkan bagi pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu, berkah Gusti.